Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Untuk menangani teror kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya, Polda Papua tambah personel. Polda Papua gandeng komunitas motor sosialisasikan bebas knalpot brong. TNI telah mengantisipasi 5 wilayah rawan teror kelompok bersenjata saat pemilu. Pasca penembakan dan penyerangan KKB di Kabupaten Intan Jaya, Polda Papua mempertebal pengamanan dengan menambah personel. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan, tambahan personel juga akan membantu Polres Intan Jaya untuk menyelidiki kasus penyerangan terhadap aparat serta pembakaran rumah. Kapolda juga berharap situasi di Kabupaten Intan Jaya aman menjelang pemilu nanti. Untuk bisa mengambil keterangan sebanyak-banyak mungkin daripada masyarakat atau saksi yang ada di daerah Bang itu BPD, supaya olah dengan baik nanti dari hasil penyelidikan itu saya bisa temukan apakah betul ini mereka bagian daripada kelompok yang berseberangan dengan negara atau masyarakat sipil biasa. Nah, proses ini kan sedang berjalan. Saya minta Kapolres tangani dengan baik supaya tidak ada lagi yang nanti pelintir dengan isu-isu yang lain. Karena apa? Setelah Jaya tentunya saya akan mengirim perkuatan perbantuan untuk apa yang tadi saya sampaikan dalam rangka penyelidikan menyeluruh terkait dengan 2 kasus yang terjadi kemarin, supaya fakta-fakta hukum yang nanti kita sampaikan kepada publik. 19 Januari lalu KKB pimpinan Yosua Maisani menyerang pos TNI Polri di Kabupaten Intan Jaya. Dalam insiden tersebut, seorang personel Brimob, Bribda Alfandi Stef Karamoy, gugur tertembak. Dalam sepekan, KKB juga melancarkan teror sehingga membuat masyarakat ketakutan. Kelompok ini juga membakar 4 rumah warga di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa. Arthur melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Kepolisian daerah Papua bersama komunitas motor dan pelajar mendeklarasikan larangan penggunaan knalpot brong untuk menjaga situasi kondusif dan aman menjelang pemilu mendatang. Deklarasi ini menindaklanjuti instruksi Kapolri agar menertibkan kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot bising yang sangat mengganggu masyarakat dan pengguna jalan. Polda Papua juga melakukan razia rutin di sejumlah tempat dan menindak tegas pemilik kendaraan yang masih menggunakan knalpot brong. Di mana dalam rangka pemilu damai ini kita mengharapkan suasana yang kondusif. Sebentar lagi kita akan memasuki pemilu akbar. Di situ kemungkinan ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa. Makanya kita buat deklarasi ini untuk menimbulkan kesadaran masyarakat tidak menggunakan knalpot brong. Kemudian untuk zero accident, tingginya angka laka lantas yang terjadi di Papua ini mayoritas diakibatkan karena dalam keadaan mabuk. Jadi di sini kami menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat supaya dalam berkendaraan benar-benar dilihat kesehatannya, jangan mengendarai dalam keadaan mabuk. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan penggunaan knalpot brong sangat mengganggu masyarakat. Kota Jayapura dengan kepadatan penduduk, kemudian juga warga masyarakat sebagian besar itu memiliki kendaraan, khususnya roda 2, kendaraan motor. Dan dalam penggunaan perlengkapan kendaraan bervariasi berbeda-beda. Ada yang menggunakan dengan standar pabrikan, ada juga dengan melakukan modifikasi dan sebagainya. Sehingga kemudian seringkali memberikan ketidaknyamanan baik pengguna jalan raya ataupun juga masyarakat secara umum yang melintasi melewati, misalnya dengan kecelakaan lalu lintas.
Nah, salah satunya yang menjadi bukan seringkali tapi selalu menjadi keresahan masyarakat adalah dengan menggunakan knalpot racing ataupun juga yang brong ya, yang tidak sesuai. Dengan deklarasi ini, Polda Papua berharap tidak ada lagi pengendara yang menggunakan knalpot brong di kota Jayapura dan seluruh bengkel sepeda motor diminta tidak lagi menjual knalpot brong karena polisi sudah menyita hampir 500 knalpot brong. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemerintah sudah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 sekitar 60 juta rupiah per orang. Jumlah ini naik 2 kali lipat dari BPIH tahun 2023 sebesar 37 juta rupiah. Kenaikan BPIH ini tentu memberatkan sebagian masyarakat yang berpendapatan pas-pasan. Selain itu, kenaikan juga membuat sebagian calon jemaah haji yang sudah melunasi BPIH dengan tarif sebelumnya harus kembali mencari uang tambahan untuk melunasi biaya 100%. Kepala Seksi Pelaksanaan Haji Kemenak Merauke, Amran, mengatakan hingga saat ini baru 6 calon jamaah haji yang melunasi biaya. Untuk biaya haji sekitar 62 juta lebih. Namun kalau kita akumulasikan maka sekitar tambahannya karena sudah ada 25 juta, berarti dia membayar tambahannya sekitar 35 juta 200 lebih. Untuk kuota yang sudah masuk ini kira-kira semuanya sudah membayar BPIH-nya Pak Haji? Siap. Karena ada beberapa kendala terkait mengenai pelunasan. Sebenarnya mereka sudah bisa mau pelunasan, tetapi terkait ada namanya istilah istitoa. Artinya baru dinyatakan bahwa secara medis bahwa adalah sudah bisa pelunasan. Nah, seperti salah satu di antara sekarang ada pemeriksaan disebut dengan pemeriksaan jiwa juga dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang sudah membayar masih ada sekitar 4 sampai 6 orang baru. Untuk tahun ini Merauke mendapat kuota haji sebanyak 103 orang. Jumlah ini sudah termasuk 30 cadangan calon haji dan 3 calon haji lansia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penyerangan yang dilakukan KKB di Intan Jaya beberapa waktu lalu mendorong Kodam 17 Cendrawasih untuk lebih siaga mengantisipasi serangan berikutnya, khususnya saat pemilu. Kendati situasi di Intan Jaya saat ini sudah kondusif, KPU belum bisa mendistribusikan logistik pemilu karena khawatir KKB akan kembali melancarkan teror. Namun Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ishak Pangemanan berjanji akan membantu KPU menyalurkan logistik hingga ke kabupaten dan TPS agar pemilu bisa berjalan dengan lancar. Untuk sementara yang kita petakan ada 5 wilayah yang memang masih cukup mendapatkan perhatian kita. Yang pertama Yahukimo. Tetapi masyarakat Yahukimo kan adanya di DKI kompleks. Yang rawan itu kan di Kali I, di daerah tambang ilegal. Di sana nggak ada masyarakat, jadi tidak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah Pegunungan Bintang. Tetapi kan yang rawan itu daerah Oksop sana ya. Sedangkan sebagian besar itu sudah aman, sehingga kita akan kedepankan Pemda nanti untuk lebih masuk ke sana. Nanti kita backup Pemda. Kemudian wilayah ketiga adalah Duga, di mana ada beberapa kecamatan yang memang itu tidak ada masyarakatnya. Mapenduma belum ada masyarakat, masih mengungsi. Kemudian Mugi, Yal, ini masih mengungsi. Paro masih mengungsi. Tetapi pengungsiannya kan kurang lebih ada di Kenyam, Timika, dan Wamena. Sehingga pencoblosan akan dilakukan di daerah pengungsian itu. Sudah kita data. Sedangkan daerah-daerah yang lain itu tidak ada masyarakat, jadi tidak ada masalah. 5 wilayah rawan yang diantisipasi adanya serangan KKB adalah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. Pangdam mengatakan hingga saat ini ia belum menambah pasukan di setiap kabupaten
karena situasi masih terkendali. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Komisi Pemilihan Umum Merauke, Papua Selatan memastikan sepekan sebelum pencoblosan seluruh logistik pemilu sudah wajib berada di TPS. KPU akan memprioritaskan wilayah terjauh seperti di kepulauan atau pedalaman. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan pendistribusian logistik akan dibantu polisi. Maksimal ya untuk distribusi logistik itu 7 hari sebelum pelaksanaan pemilu, dan kita akan upayakan di daerah pulau, terutama distrik Kimam, Pemekaran dan sebagainya, itu menjadi prioritas untuk harus didistribusikan mengingat kondisi geografis yang cukup jauh. Di sana menggunakan kapal laut apa pesawat udara, Ibu? Terkait dengan ini kan menjadi kewenangan dari pihak ketiga yang nanti akan melakukan pendistribusian. KPU saat ini masih melakukan pelipatan surat suara calon legislatif. Setelah itu seluruh logistik akan diberangkatkan ke TPS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Merauke saat ini tengah sibuk mempersiapkan pemilu legislatif dan pilpres yang akan berlangsung Februari mendatang. Salah satu adalah mempersiapkan petugas KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara yang akan ditempatkan di setiap TPS. KPPS sangat berperan penting karena menentukan kelancaran dan keamanan pemilu. Untuk menjadi anggota KPPS, salah satu syarat adalah harus menunjukkan surat kesehatan karena tugas sangat berat, mulai dari pencoblosan hingga penghitungan suara. Untuk distrik Merauke saat ini lebih dari 2.000 anggota KPPS yang sudah menyerahkan surat kesehatan ke KPU. Dan persyaratan-persyaratan lain seperti ijazah, izin domisilinya, kemudian KTP dan sebagainya, itu saya pikir sama, dan kalau sehubungan dengan surat kesehatan itu menjadi hal yang wajib yang harus dikantongi oleh seluruh petugas di KPPS, dan itu sudah diinput dalam Siakbak. Dan itu dalam proses sudah dilaksanakan. Untuk kami di distrik Merauke ada 2 dapil, kurang lebih kami punya petugas KPPS itu sebanyak 2.196 dari total 2 dapil yang ada di distrik Merauke. Berapa TPS itu, Pak? TPS-nya ada kurang lebih 300, TPS-nya ada 16 ya. 16 yang terdiri dari 11 kelurahan dan juga 5 kampung. Dan total panitia pemungutan suara di tingkat KPPS itu sebanyak 2.196 untuk menduduki kursi di tempatnya. Dalam pemilu kali ini, distrik Merauke terdapat lebih dari 300 TPS dengan anggota KPPS mencapai sekitar 2.000 anggota. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kontak tembak antara Satgas Operasi Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama yang terjadi pada awal tahun 2024 menyebabkan salah satu anggota Satgas Operasi Damai Kartens, Bribda Alfando Stef Karamoy, gugur akibat peluru yang menembus rahang korban. KKB menyerang dari belakang tower BTS milik Telkomsel dan kontak tembak berlangsung selama setengah jam. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Nasruddin yang dilaporkan hilang saat perahu yang ditumpanginya terbakar ketika melintasi sungai antara Kampung Asgon dan Kampung Fos, Kabupaten Asmat. Jasad korban ditemukan sekitar 150 meter dari lokasi kejadian karena terbawa arus. Tim SAR lalu membawa jasad Nasruddin ke RSUD Asmat dan kemudian
diserahkan ke pihak keluarga. Dalam rekaman CCTV, dua wanita ini berangkat ke kantor dengan berboncengan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Cendrawasih SP2, muncul dua orang pria. Mereka langsung memepet sepeda motor korban, lalu merampas tas dan tancap gas melarikan diri. Dalam kejadian tersebut, korban sempat terjatuh dari sepeda motor karena pelaku menarik tas korban dengan keras sehingga korban luka-luka. Korban mengaku tasnya berisi telepon genggam, kalung emas, serta uang sebesar 2 juta rupiah. Polisi meringkus 4 pelaku yang membakar 28 ruko dan klinik milik Korem 172 Wirayakti saat iringan pengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB melintas menuju rumah duka di Koya Tengah 28 Desember 2023. Keempat pelaku ditangkap di lokasi berbeda. Penangkapan pelaku berdasarkan kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Pelaku sudah merencanakan membuat kerusuhan sehingga saat iringan jenazah melintas, mereka masuk bergabung dan membuat onar. Perahu membawa 5 penumpang dari Timika dengan tujuan Kampung Jita, Kabupaten Mimika terbalik. Terbaliknya perahu karena ombak besar yang menghantam. 4 penumpang berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 penumpang hilang. Setelah melakukan penyisiran di lokasi kejadian, tim SAR akhirnya menemukan penumpang yang hilang dalam keadaan selamat. Mereka langsung dievakuasi ke Timika untuk diserahkan ke keluarga. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.